Ahli waris lahan seluas 4.500 meter persegi kembali menagih komitmen pemerintah Kota Bekasi di DPRD. Tuntutan mereka jelas, implementasikan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Untuk mengetahui detailnya, kita langsung saja ke lapangan. Kini kami sedang berada di Pasar Pondok Gede. Sengketa Pasar Pondok Gede bukan hanya tentang hukum, tetapi juga cerminan carut-marut tata kelola aset dan pemanfaatan ruang publik di daerah. Inti masalahnya, pemerintah kota wajib mengembalikan lahan kosong dan bersih sesuai putusan. Namun, di atas lahan ini berdiri bangunan pasar hasil kerjasama dengan PT Kerta Ahli Waris yang menyoroti inkonsistensi pemerintah kota dan denda harian yang mencapai 1,65 miliar. Dan mereka menolak eksekusi paksa yang berpotensi kerugian negara hingga 25 miliar dan menawarkan solusi lainnya, seperti pemerintah kota harus segera membayar ganti rugi lahan. Permasalahan ini memperlihatkan kelemahan fundamental dalam perencanaan tata ruang dan aset daerah. Lahan sengketa ini seharusnya sudah jelas statusnya sebelum dilakukan kerjasama dengan pihak pengembang. Pembangunan infrastruktur penting seperti pasar di atas lahan yang statusnya masih bermasalah secara hukum menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan fisik di lapangan dengan status legal kepemilikan aset. Ini menjadi presiden buruk dalam penataan ruang kota yang seharusnya sudah clear and clean. Pihak DPRD berjanji mengawal penyelesaian ini secara bertahap dan adil untuk semua pihak, termasuk pengembang yang telah berinvestasi dan para pedagang yang menempati ruang niaga ini. Namun, desakan untuk segera menuntaskan sengketa lahan melalui pembayaran ganti rugi menjadi solusi paling realistis untuk menyelamatkan aset yang sudah terbangun dan menegakkan hukum. Jika tidak, gugatan lanjutan ke pengadilan niaga akan menanti. Kasus ini adalah potret bagaimana konflik lahan memunculkan serangkaian pelanggaran regulasi. Mari kita bedah aturan apa saja yang dilanggar oleh Pemkot dalam kasus sengketa Pasar Pondok Gede. Terdapat setidaknya 3 klaster pelanggaran serius. Pertama, pelanggaran paling fundamental, yaitu asas kepatuhan terhadap putusan ingkrah. Pemkot lalai menjalankan putusan PKMA yang berakibat langsung pada sanksi denda harian. Kedua, pelanggaran hukum administrasi negara dan pengelolaan aset. Pemkot membangun aset pasar melalui PKS di atas lahan yang statusnya bermasalah. Ini melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset daerah dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara dengan ancaman kerugian hingga 25 miliar rupiah. Ketiga, ini adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar penataan ruang. Pembangunan pasar di lahan sengketa menunjukkan adanya ketidaksesuaian substansial antara perencanaan fisik di lapangan dengan kepastian hukum atas lahan. Meskipun kawasan tersebut diizinkan oleh RT/RW sebagai zona niaga, tindakan membangun tanpa clearance kepemilikan merupakan cacat dalam implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Hal ini menggarisbawahi kegagalan Pemkot dalam menjamin lahan untuk kepentingan publik benar-benar clean dan clear dari sengketa hukum. Jadi, konflik ini bukan sekedar sengketa perdana, melainkan masalah kegagalan administrasi dan tata ruang yang berujung pada potensi kerugian negara dan ketidakmampuan hukum. Melihat kompleksitas pelanggaran dan potensi kerugian, langkah Pemkot selanjutnya sangat krusial. Ada 3 skenario utama yang menentukan masa depan Pasar Pondok Gede. Skenario pertama, penyelesaian damai melalui ganti rugi. Ini adalah skenario yang terbaik. Jika Pemkot menyetujui anggaran untuk membayar ganti rugi 4.500 meter persegi lahan, konflik akan tuntas. Status lahan pasar menjadi sah milik negara. Aset bangunan terselamatkan dan kerugian senilai 25 miliar rupiah dapat dihindari. Ini juga menjadi momentum perbaikan tata kelola aset daerah ke depannya. Skenario kedua, eksekusi paksa dan konflik sosial baru. Jika Pemkot gagal membayar, putusan PKMA bisa dieksekusi paksa. Artinya, lahan harus dikosongkan total, berpotensi pada pembongkaran pasar besar-besaran. Konsekuensinya fatal, negara rugi miliaran.
konflik sosial dengan ribuan pedagang meletus, dan penataan ruang di area niaga tersebut akan terganggu total. Skenario ketiga, stagnasi dan gugatan lanjutan. Jika Pemkot terus menunda keputusan, denda harian senilai 5 juta rupiah akan terus membebani kas daerah. Ahli waris akan melanjutkan gugatan ke pengadilan niaga, memperpanjang ketidakpastian hukum bagi Pemkot, pengembang, dan masyarakat. Kasus ini menjadi studi penting bagaimana perencanaan wilayah harus selalu didasarkan pada kepastian hukum atas lahan. Keputusan politik dan anggaran pemerintah kota kini menjadi penentu nasib pasar dan aset yang sudah terlanjur berdiri di ruang sengketa.